Oke, terima kasih Anda masih mengikuti perkuliahan untuk akuntansi kombinasi bisnis di bab 4. Ya. Untuk berikutnya adalah berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi tidak hanya laporan laporan keuangan ya, neraca konsolidasi, tapi sudah laporan keseluruhan dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk ya format dari kertas kerja laporan keuangan konsolidasi itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sisi kredit, yaitu meningkatkan ya penerimaan uang, yaitu adanya penjualan dan keuntungan. Kemudian yang kedua itu mengurangi ya uang atau adanya debit pengeluaran uang, yaitu adanya beban dan rugi. Selisih antara total kredit dan debit adalah laba bersih. Nah, ini adalah laporan keuangan di bagian laporan laba rugi. Berikutnya, setelah laporan di laba rugi, kita mendapatkan laba bersih merupakan selisih dari kredit dengan debit. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laba bersih yang kita dapatkan dari laporan laba rugi ini kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan ke ini, laporan laba bersih di atas. Ini berarti di sini sebenarnya. Dari sini laba bersih kemudian kita turunkan ke sini. Kemudian di laporan perubahan ekuitas itu terdapat penghitungan, yaitu pertama laba ditahan awal periode berarti tanggal 1 Januari ditambah dengan laba bersih yang di atasnya ini, kemudian dikurangi dengan dividen, sehingga hasilnya adalah laba ditahan akhir periode atau 31 Desember. Nah, laba ditahan 31 Desember ini kemudian kita transfer atau kita masukkan ke dalam laporan neraca atau posisi keuangan di bagian laba ditahan. Ya, ini di atas itu artinya mendapatkan dari sini. Ya, laporan neraca ini, laporan keuangan neraca ini terdiri dari 2, yaitu debit sebagai aset dan kreditnya adalah ekuitas, liabilitas kewajiban dan ekuitas. Nah, ini 3 bagian dari laporan keuangan konsolidasi. Sekali lagi terdiri dari laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Secara teknis ya, penghitungan kertas kerja ini harus memenuhi kaidahnya. Yang pertama di sini ini kita ambilkan yang kolom PT Indo ya. Untuk kredit itu penjualan ditambah dengan keuntungan atau gain ditambahkan menjadi total kredit. Kemudian untuk debitnya beban ditambah dengan beban-beban yang lainnya atau rugi kita jumlahkan menjadi total debit. Ini total kredit dikurangi dengan total debit, hasilnya adalah laba bersih di sini. Laba bersih PT Indo itu nanti akan sama dengan laba bersih konsolidasi di kolom konsolidasi ini. Ini baik panahnya ya, laba bersih PT Indo ya itu akan sama dengan ya laba bersih di kolom konsolidasi. Berikutnya laba bersih ini kemudian kita transfer, kita turunkan ke bagian laporan perubahan ekuitas. Ya. Kemudian ini ya laba bersih di sini kita transfer di sini. Kemudian laba ditahan awal periode 1 Januari ditambah dengan laba bersih yang di atas dikurangi dengan dividen, hasilnya adalah laba ditahan akhir periode. Nah, laba ditahan akhir periode atau 31 Desember ini di kolom PT Indo itu akan sama dengan jumlahnya dengan laba ditahan konsolidasi di kolom konsolidasi. Kemudian laba ditahan akhir periode ini kita turunkan di bawah di laba ditahan ya, tapi di kolom laporan neraca. Dan di laporan neraca ada debit yaitu berupa aset ya.
Kemudian kreditnya adalah berupa reliabilitas dan ekuitas. Nah, untuk lebih memahami ini, ya saya sangat menyarankan Anda untuk mengerjakan atau melakukan latihan. Karena ini ketika mengisi kolom PT Induk, mengisi kolom PT Anak, mengisi jurnal debit, mengisi jurnal eliminasi kredit, serta terakhir adalah penjumlahan di saldo akhir konsolidasi itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga ketika nanti dalam ujian itu ya waktu itu terbatas, sehingga cara untuk mempercepat Anda bisa mengerjakan ini adalah dengan latihan. Nah, ini sudah saya sediakan format untuk laporan keuangan konsolidasi ya. Silahkan bagi yang sudah mendownload modul di halaman terakhir itu ada format laporan keuangan konsolidasi komprehensif atau keseluruhan, silahkan di print ya, kemudian di copy sebanyak-banyaknya dan kemudian ditulis untuk sebagai bahan latihan ya. Itu ya, sekali lagi saya harapkan silahkan Anda mengeprint ya format laporan konsolidasi keseluruhan ini di modul halaman terakhir. Oke ya. Berikutnya kita akan masuk ke latihan ya. Latihan di buku ya, halaman 149. Sekali lagi di buku halaman 149 dengan subjudul adalah konsolidasi sesaat setelah akuisisi 100% kepemilikan yang dibeli pada nilai buku. Oke, di halaman 149. Nah, sebetulnya di buku itu harusnya ada data ini, data awal dulu. Tetapi belum di buku itu belum dijelaskan data awalnya. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan data awal ya. Data awal itu adalah seperti ini. Ada akun PT Induk debit kredit dan PT Anak debit kredit ya. Kemudian ada kas, piutang usaha, persediaan tanah bangunan dan peralatan, investasi, harga pokok penjualan, penyusutan dan amortisasi, beban lain, dividen, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba 1 Januari, penjualan, pendapatan, ya, PT Anak, dan totalnya. Nah, kenapa di sini saya beri hitam ya? Hitam di sini adalah ketika nanti Anda ujian investasi di kolom PT Induk yang diberi saya blok hitam itu memang sengaja saya tutup karena nanti tujuannya adalah mahasiswa dalam ujian itu mencari ini. Biasanya saya tutup ya. Ini biar tidak kelihatan angkanya. Kemudian juga pendapatan PT Anak ya di kolom PT Induk Kredit itu juga akan saya tutup karena mahasiswa ketika ujian akan mencari ini jumlahnya berapa. Demikian juga dengan total debit dan kredit ya PT Induk itu juga akan saya tutup karena nanti di ujian itu mahasiswa akan mencari yang di blok hitam ini. Jadi ini harus dicari, ini dicari, ini dicari, ini dicari. Gitu ya. Oke. Ini sebagai latihan, kita buka dulu angka-angkanya ya. Supaya balance ya. Seimbang antara sisi debit dan kredit, sisi PT Anak debit dan kredit. Oke, berikutnya kita masuk ke sudah ini ya datanya, kemudian masuk ke penjelasan soalnya adalah PT Induk ya, membeli semua saham PT Anak sebesar 300.000. Karena tidak ada keterangan, bisa saja ini nanti kita asumsikan sebagai membeli secara tunai ya. Dengan nilai wajar PT Anak sama dengan nilai bukunya. Jadi PT Induk membeli 100% saham PT Anak sebesar 300.000 tunai dengan keterangan nilai wajar PT Anak sama dengan nilai bukunya. Oke, selalu yang pertama adalah membuat jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian
100% saham PT Anak. Jurnalnya bagaimana? Kalau membeli saham, ya ini jurnalnya berarti investasi PT Anak. Karena membeli tunai berarti jurnalnya adalah kas. Sehingga jurnal pertama adalah investasi PT Anak. Debit 300.000 pada kas kredit 300.000. Kemudian setelah di jurnal, kemudian berikutnya tahap kedua adalah melakukan perhitungan ya. Sekali lagi perhitungan apa? Menghitung total selisih ya. Menghitung total selisih. Ya, cost of investment atau biaya perolehan investasi 300.000, nilai buku dari PT Anak berapa? Nilai bukunya adalah ekuitas ya. PT Anak nilai bukunya yaitu saham dan saldo laba. 200 saham dan 100.000 saldo laba. Sehingga nilai buku dari PT Anak adalah saham biasa PT Anak 200.000, saldo laba PT Anak 100.000, agio tidak ada ya. Sehingga jumlahnya ekuitas PT Induk 300.000 dikalikan kepemilikannya adalah membeli semua ya, berarti membeli 100%, jumlahnya 300.000 rupiah. Sehingga total selisih cost of investment dikurangi nilai buku PT Anak 300.000 sehingga selisihnya adalah 0. Ya, berikutnya adalah untuk penghitungan berapa goodwill dan selisih aset. Cost of investment 300, nilai buku 300 dari sini ya. Kemudian nilai buku net aset 300 dari sini, nilai bukunya 300. Kemudian nilai wajar, tadi soalnya nilai wajar sama dengan nilai bukunya, berarti nilai wajar net aset 300.000. Sehingga goodwill-nya 0, selisih asetnya 0, total selisihnya 0. Berikutnya setelah menghitung total selisih dan perhitungan goodwill dan selisih aset, berikutnya adalah menentukan depresiasi amortisasi ada tidak. Ya. Perhitungan depresiasi amortisasi. Karena di soal nilai wajar dan nilai buku dianggap sama, maka tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Ya. Oke. Berarti ini bisa kita lewati. Berikutnya adalah setelah menghitung depresiasi amortisasi, berikutnya apa? Ya, memasukkan ya saldo ya, ini ya. Kemudian mengisi kertas kerja konsolidasi ini ya, dari jurnal itu ya. Kita mengisi berikutnya adalah kertas kerja konsolidasi. Yang kita isi apa? Kolom dulu, kolom PT Anak dulu. Sekali lagi, kita harus mengisi kolom PT Anak dulu. Mengisi kolom PT Anak dulu. Oke ya. Kolom PT Anak ya, kita makanya Anda kemudian diminta menyiapkan kertas kerja laporan konsolidasi. Ini Anda siapkan dulu ya. Silakan ditulis ya, disiapkan dengan pulpen, silakan di print, kemudian dicetak. Kemudian kita masukkan berdasarkan data di sini. Berdasarkan data di sini kita akan melakukan pengisian ya, kolom PT Anak. Oke, kita masuk ke kolom PT Anak. Penjualan PT Anak berapa penjualan? Kita lihat di sini. Penjualan PT Anak 200.000. Pendapatan PT Anak ada tidak? Pendapatan PT Anak dari di kolom PT Anak. Pendapatan PT Anak di kolom PT Anak tidak ada 0, berarti di sini ditulis 0. Sehingga jumlahnya penjualan ditambah pendapatan PT Anak 200.000. Ini total kredit. Berikutnya adalah harga pokok penjualan PT Anak, harga pokok penjualan PT Anak.
harga pokok penjualan PT Anak 115.000. Berikutnya penyusutan dan amortisasi 20.000. Penyusutan dan amortisasi PT Anak 20.000. Jangan sampai keliru, ini PT Induk, ini PT Anak, yang kita isikan adalah PT Anak dulu. Penyusutan dan amortisasi 20.000. Ya, sudah dikerjakan? Oke. Berikutnya adalah beban lain-lain. Kita lihat di sini beban lain-lain. PT Anak 15.000. Kita masukkan di sini beban lain-lain 15.000. Beban yang lainnya ada tidak? Bisa saja ada ya. Beban operasional, kemudian beban bunga, beban gaji, ya, itu bisa kita masuk. Berikutnya kita jumlahkan total debitnya, harga pokok penjualan 115 tambah penyusutan 20.000, beban lain 15.000 sehingga total debitnya 150.000 rupiah. Karena HPP penyusutan dan beban itu adalah merupakan biaya pengurang ya, sehingga ini kita dalam tanda kurung atau kita buat minus ya. Sehingga jumlah laba bersihnya adalah total kredit ini dikurangi ya dengan debitnya atau di minus 150.000 sehingga laba bersihnya adalah 50.000. Sekali lagi, laba bersih di sini ya, kita sekarang masuk di laporan laba rugi dulu ya. Penjualan pendapatan di total 200.000 dikurangi dari HPP, penyusutan, beban lain 150.000 sehingga laba bersihnya 50.000. Nah, sama seperti yang tadi ya, bahwa laba bersih kemudian ditaruh di mana? Laba bersih ya, di bagian laba rugi kita turunkan di laba bersih di bawahnya. Oke. Sehingga 50 laba bersih ini kita turunkan ke laba bersih di bawah ini. Laba bersih di sini kita turunkan angkanya ke sini, laba bersih ke 50.000. Kemudian saldo laba Januari kita isikan 100.000 dari mana? Saldo laba 1 Januari, berarti di awal ya, ini saldo laba 1 Januari 100.000. Saldo laba 1 Januari 100.000 ditambah 50.000 jumlahnya adalah 150.000. Kemudian dividennya berapa? PT Anak, dividen PT Anak 30.000. Dividen PT Anak 30.000. Dividen itu pengurang ya dari ekuitas sehingga dibuat dalam tanda kurung. Sehingga jumlah saldo laba 31 Desember atau akhir periode adalah 150.000 dikurangi 30.000, 120.000. Nah, ini adalah saldo laba 31 Desember 120.000. Dan sama seperti dalam format ya, laba ditahan ya, atau laba bersih akhir periode itu kemudian dimasukkan di bawah sini, laba ditahan ya. Atau di sini saldo laba 31 Desember itu kemudian diturunkan di sini. Saldo laba dari yang di atas. Rp120.000. Oke ya. Sekali lagi saldo laba 31 Desember kemudian kita turunkan di sini saldo laba yang dari di atas 120.000. Kemudian kita hitung kas piutang persediaan tanah bangunan ya, dan investasi di kolom PT Anak, yaitu di sini ada kas piutang persediaan tanah bangunan investasi 0 ya, jadi sama 75, kemudian piutangannya 50.000 tambah persediaannya 75.000 ditambah tanahnya 40.000 tambah bangunannya 600.000 kemudian investasi 0, sehingga kita jumlahkan kas piutang usaha persediaan tanah bangunan dan peralatan investasi 0 840.000. Itu total debitnya atau total asetnya.
Kemudian berikutnya di bawah adalah akumulasi sampai saldo laba di atas. Akumulasinya adalah ini untuk PT Anak. Akumulasi 320.000, utang usaha 100.000, utang obligasi 100.000, saham biasa 200.000, saldo laba 100.000. Ya. Saldo laba ini sampai di sini aja ya. 300, 100, 100, dan 200. Sehingga kita masukkan 320.000, 100.000, utang obligasi 100.000, dan saham biasa 200.000. Untuk saldo labanya sudah kita ambilkan dari yang di atas. Sehingga jumlah total debitnya adalah 840.000 sama dengan jumlah kreditnya yaitu 840.000. Dari sini kita bisa mengambil ya, data terbaru yaitu apa? Bahwa kita bisa mengambil data terbaru bahwa PT Anak itu memiliki laba bersih berapa? 50.000. Sekali lagi, dari data di sini kita bisa mengambil data bahwa laba bersih PT Anak berapa? 50.000. Dan ya, dividen PT Anak berapa? 30.000. Nah, ada data 50.000 laba bersih dan dividen 30.000. Kemudian ini dijadikan data kita untuk masuk ke tahap berikutnya. Sehingga berikutnya adalah ya, dari hasil pengisian kertas kerja PT dari kolom PT Anak, kita mendapatkan data baru atau hasil baru yaitu pendapatan bersih PT Anak ya, 50.000. Ya. Dapatnya dari mana? Ini. 50.000 jadi data baru 50.000. Dividen PT Anak 30.000. Datanya dari mana? Ini. 30.000. Ya, itu ya datanya. Pendapatan PT Anak 50.000, dividennya 30.000. Oke, itu. Dari data yang sudah kita hitung, ya, kemudian kita membuat jurnal berdasarkan metode ekuitas, yaitu jurnal yang kedua. Mencatat pendapatan dari PT Anak berapa? 50.000. Berarti pendapatan PT Anak 50.000 kali 100.000. Jurnalnya bagaimana? Ya. Investasi PT Anak 50.000. Ya, debit kreditnya adalah pendapatan PT Anak 50.000 dengan data yang di atas ini. Jurnal yang nomor 3 mencatat pembagian dividen PT Anak berapa? 30.000 kali 100%. Berarti jurnalnya ketiga kas debit 30.000, kreditnya adalah investasi di PT Anak 30.000. Dari mana data ini? Ini. Ya. Nah, dari jurnal transaksi dengan metode ekuitas ya, dari penghitungan kolom PT Anak ya, kita bisa mendapatkan data mengenai pendapatan bersih PT Anak dan dividen PT Anak. Dari sini kemudian kita buat apa? Ya, kita buat posting atau ke buku besar yaitu neraca saldo investasi ya, dan pendapatan PT Anak. Kita membuat apa? Neraca saldo investasi dan pendapatan PT Anak. Jurnal yang pertama. Investasi ya. Jurnal yang pertama investasi di debit 300.000. Jurnal yang pertama investasi debit 300.000. Masuk di sini. Jurnal yang pertama investasi debit 300.000. Jurnal yang kedua investasi debit 50.000. Jurnal yang kedua investasi debit 50.000. Jurnal yang ketiga investasi kredit 30.000. Jurnal yang ketiga kredit investasi 30.000. Kemudian dibuat
saldonya. 300 tambah 50.000 tambah 30.000. Jumlahnya jadi 320.000. Ya, 300 tambah 50.000 kurangi 30.000 berapa? Neraca saldo investasi 320.000. Nah, ini kalau kita kembali ke soal, berapa neraca saldo investasi? 350.000. Nah, ini. Nah, ketika mahasiswa ini data awalnya saya sembunyikan, mahasiswa bisa mencarinya lewat tadi, neraca saldo investasi 320.000 dari mana? Dari penghitungan ya, neraca saldo investasi. Berikutnya kita masuk ke neraca saldo pendapatan. Jurnal pertama tidak ada ya tadi, jurnal kedua ada tidak? Oh ada. Jurnal kedua pendapatan kredit 50.000. Jurnal kedua kredit 50.000. Berarti jurnal yang ketiga ada tidak? Tidak ada. Berarti pendapatan PT Anak bersaldo kredit 50.000. Nah, ini kita kembali kalau cari data seperti apa? Pendapatan PT Anak ya, yang di kolom PT Induk itu 50.000. Nah, hasilnya dari sini tadi. Ya. Jadi mahasiswa diminta untuk mencari pendapatan PT Anak tadi prosesnya. Kalau soal ujian ini saya blok. Ya. Oke, itu ya. Jadi investasi harus dicari dulu datanya. Pendapatan PT Anak harus dicari dulu datanya 50.000 lewat perhitungan tadi. Jurnal. Oke ya. Kemudian berikutnya setelah jurnal ya, setelah membuat neraca saldo investasi dan pendapatan PT Anak, kita tadi baru menyusun apa? Kolom PT Anak, ya kan? Mengisi laporan keuangan kolom PT Anak. Nah, sekarang kita kalau sudah ketemu saldo investasi dan pendapatan di kolom PT Induk, kita kemudian memasukkan ini ke kolom PT Induk. Nah, ini. Kita tadi sudah punya datanya PT Anak, sekarang kita masuk ke kolom PT Induk, mengisi kertas kerja laporan keuangan konsolidasi pada kolom PT Induk. Nah, kolom PT Induk kita isikan. Ya. Kita cari datanya dari awal, data awal. Oke, kita isikan dulu datanya. Saya flash dulu. Oke, kita masuk sekarang mengisi kolom PT Induk. Harus hati-hati, teliti, dan cermat, jangan sampai keliru. Penjualan PT Induk berapa? Penjualan PT Induk 400.000. Pendapatan dari PT Anak berapa tadi? Sudah kita isikan di sini. Pendapatan dari PT Anak 50.000. Nah, kita isikan di sini pendapatan PT Anak 50.000. Kemudian kita jumlah 400 dan 50.000, 450.000. HPP 170.000. HPP 170.000. Penyusutan dan depresiasi 50.000, penyusutan dan amortisasi depresiasi 50.000. Beban lain 40.000 dari mana? Beban lain 40.000 ya, diisikan. Kemudian kita jumlahkan. HPP 170, penyusutan 50.000, beban lain 40.000, 260.000. Karena ini biaya beban itu minus. Kemudian kita jumlahkan total kredit 450.000 dikurangi total debit 260.000. Hasilnya adalah laba bersih 190.000. Dan ingat sekali lagi bahwa laba bersih ini yang kita peroleh ini kemudian kita turunkan ke bawah di sini. Laba bersih 190.000. Laba bersih di sini kemudian kita turunkan di sini. Laba bersih 190.000.
Berikutnya penghitungan ke bagian perubahan ekuitas. Saldo laba 1 Januari 300.000. Saldo laba 1 Januari 300.000. Ya. Ditambah dengan laba bersih yang tadi 190.490.000. Dikurangi dengan dividennya ya. 60.000. 490.000 kurangi 60.000 hasilnya saldo laba ya, 31 Desember 430.000. Saldo laba 31 Desember ini adalah akhir dari laporan perubahan ekuitas sehingga kita masukkan ke bagian laporan neraca. Saldo laba dari atas, dari atas tadi ya. 430.000. Ini. Dari yang di atas. Kemudian berikutnya kita jumlahkan kas piutang persediaan tanah bangunan dari sini. Kas piutang persediaan tanah bangunan. Kas piutang persediaan tanah bangunan dan investasi yang sudah kita hitung tadi. Investasi sudah kita hitung 320.000 sehingga totalnya adalah debitnya 1.680.000. Demikian juga dengan kolom di bawahnya yaitu akumulasi utang usaha, utang obligasi, saham biasa. Akumulasi depresiasi atau penyusutan, utang usaha, utang obligasi, saham biasa ditambah dengan saldo laba yang dari di atas sehingga jumlahnya 1.680.000. Nah, ini kita sudah mengisi kolom PT Ana dan sudah mengisi kolom PT Induk. Bisa juga kita bisa menghitung ini ya, tadi hitungannya pendapatan PT Anak 50.000 ini kemudian kita masukkan di sini. Ya. Ya cepat nggak usah lihat soalnya, langsung lihat penghitungannya ya. Yaitu ini. Pendapatan PT Anak ya, neraca saldonya 50.000 taruh sini. Demikian juga dengan neraca saldo investasi yang jumlahnya 320 taruh di sini. Nah ini biar tampak ya, 320 itu adalah investasi dimasukkan di sini, investasi 320. PT Anak 50.000 kredit, 50.000. Gitu ya. Oke, sudah. Berikutnya kita melakukan apa? Setelah ada investasi dan pendapatan ini dan kita masukkan induk, kolom induk, ya kita kemudian membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi, ingat yang pertama adalah jurnal eliminasi tipe pertama adalah mengeliminasi ya, ekuitas dan investasi. Mengeliminasi ekuitas dan investasi. Saham ekuitasnya ya, ekuitas PT Anak saham 200.000, saldo laba 100.000, investasi di PT Anak ini investasi pada saat pembelian, ingat di sini. PT Anak, PT Induk membeli saham PT Anak investasinya 300.000 ya. Awal itu ya, awalnya 300.000. Berarti jurnal eliminasi yang ya jurnal keempat untuk eliminasi investasinya adalah pembelian pada saat pertama. Oke, investasinya
sudah di minus 300.000. Padahal investasinya di sini ada berapa nih? 320.000. Berarti masih kurang 20.000 ya. Oke. Kalau saham dan laba ditahan, saham dan saldo laba itu sudah otomatis minus ya, karena PT anak itu ya, kita lihat di sini PT anak, saham dan saldo labanya ini sahamnya 200.000 dan saldo laba 1 Januarinya 100.000. Ini sudah nol ya, sudah di debit. Oke. Kemudian yang kurang kan investasi 320 masih di minus 300 sehingga masih kurang 20, sehingga jurnal yang kedua itu kita mengeliminasi lagi, yaitu mengeliminasi pendapatan dan dividen. Investasinya di kredit lagi 20 sehingga investasinya jadi minus ya 320 ya. Kemudian di kredit atau di minus 300 dan di kredit atau di minus lagi 20 320. Pendapatan PT anaknya kredit 50.000. Ini kredit ya, berarti harus biar eliminasi supaya nol berarti di debit. Pendapatan PT anak di debit 50.000. Ya, ini 50.000, investasi 20.000. Sehingga sisanya adalah dividen untuk pembayaran dividen. Sehingga jurnal eliminasi ada dua, jurnal keempat eliminasi, mengeliminasi ekuitas dan investasi. Kemudian jurnal kelima eliminasi adalah mengeliminasi pendapatan, dividen, dan investasi. Gitu. Dari sini kemudian kita akan memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kolom eliminasi. Ya. Oke, kita masukkan yang pertama adalah apa ini? Yang pertama kita masukkan jurnal keempat ya. Jurnal keempat saham debit 200.000. Jurnal keempat saham debit 200.000. Berikutnya saldo laba debit 100.000. Ini saldo laba yang 1 Januari ya. Saldo laba 1 Januari debit jurnal keempat 100.000. Investasi jurnal keempat, investasi kredit 300.000. Jurnal keempat, ini investasi jurnal keempat, kredit 300.000. Kemudian jurnal kelima, pendapatan PT anak debit 50.000. Pendapatan PT anak debit jurnal kelima 50.000 paling atas ya. Bagian atas. Dividen jurnal kelima, dividen kredit 30.000. Jurnal kelima, dividen kredit 30.000. Terakhir, jurnal kelima, investasi kredit 20.000. Jurnal kelima, kredit, ya investasi, jurnal kelima, kredit 20.000. Oke, semuanya sudah selesai ya, jurnal keempat dan kelima. Nah, berikutnya kemudian hati-hati kita menjumlahkan debit. Intinya adalah menjumlahkan terus ya, tidak ada pengurangan kalau eliminasi debit kredit. Kita jumlahkan 50 tambah, nggak ada ya. Kemudian hasilnya 50. 50 ini apa? Laba bersih. Karena laba bersih, maka 50 ini taruh di bawahnya. Nah, 50 kita taruh di bawah ini. 100.000 tambah 50.000 tambah hasilnya 150.000. 150.000 ini adalah saldo laba 31 Desember. Sehingga ini kita taruh di bawah 150.000. Nah, kemudian kita jumlahkan jumlah 200 tambah 100.000 350.000. Oke, itu ya.
Berikutnya kredit kita jumlahkan, jumlah nggak ada, 0 ya, 0 kita taruh di sini juga 0, 0 kita jumlahkan 30.000, hasilnya 30.000. 30.000 itu apa? Saldo laba 31 Desember. Karena saldo laba 31 Desember atau laba ditahan 31 Desember kita taruh di bawah. Nah, di sini saldo laba dari yang di atas. Oke, kemudian kita jumlahkan. Jumlah 20 tambah 300 ditambah 30.000, hasilnya 350.000. Nah, ini Anda bisa lihat mengecek total debit itu sama dengan total kredit, 350 sama dengan 350 ya. Oke, ini berarti sudah benar ya. Nah, terakhir adalah mengisi kolom saldo konsolidasi. Seperti tadi ya. Seperti di neraca konsolidasi ya. PT induk itu digabungkan, dijumlahkan dengan PT anak, kemudian untuk kolom debit dan kredit itu kita tambahkan atau kita kurangi sesuai dengan karakter dari masing-masing akun itu ya. Penjualan 400 tambah 200, 600. Pendapatan 50 di minus 50, 0. Kita jumlahkan berikutnya ya. Setelah ini ditambahkan ke kanan, kemudian penjumlahan ya, menurun 600. Total kredit. Untuk debitnya apa? HPP 170 tambah 115, 285. Penyusutan 50.000 tambah 20.000, 70.000. Beban lain 40.000 tambah 15.000, 55.000. Kemudian kita jumlahkan total debitnya 410.000. Laba bersihnya hasil dari selisih 600 dikurangi 410. Hasilnya adalah 190. Nah, ini hasilnya 190. 190 ini adalah laba bersih, sehingga kita turunkan di bawah di sini. 190 ditaruh di bawahnya laba bersih di sini. Saldo laba awal periode 1 Januari 300 tambah 100 dikurangi 100, 300.000. 300.000 ditambah 190.000, 490.000. Dividen 60 tambah 30 dikurangi 30 ya. 60.000 dikurangi 60. Ini dividen mengurangi laba ya. Enggak, 490 dikurangi 60.000, 430.000 nih. 430.000. 430.000 ini adalah saldo laba 31 Desember, sehingga kita turunkan di bawah. 430.000 saldo laba. Kemudian kita jumlahkan untuk aset dan liabilitas ekuitas. Kas 210.000 tambah 75.000, 285.000. Piutang 75.000 tambah 50.000, 125.000. Persediaan 100.000 tambah 75.000, 175.000. Tanah 175.000 tambah 40.000, 215.000. Bangunan dan peralatan 800.000 tambah 600.000, 1.400.000. Investasi 320.000 dikurangi 20.000 dikurangi 300.000, 0. Sehingga jumlah total debitnya adalah 2.200.000. Kita masuk untuk yang liabilitas ekuitas. Akumulasi depresiasi 450 tambah 320, 770.000. Utang usaha 100.000 tambah 100.000, 200.000. Utang obligasi 200.000 tambah 100.000, 300.000. Saham biasa 500.000 tambah 200.000 di minus 200.000, 500.000. Untuk saldo laba sudah ada datanya, kemudian kita jumlahkan akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba.
2.200.000. Nah, ini sama. Nah, untuk bab 4 kita sampai di sini ya. Saya harapkan ini kita memasuki bagian yang baru, yaitu agak lebih sulit atau rumit karena Anda diminta untuk mengisi ini, kolom ini ya. Kolom akun, ya, kolom PT Induk, kolom PT Anak, kolom eliminasi debit, kolom eliminasi kredit, dan kolom konsolidasi. Belum perhitungannya. Anda menghitung jurnal dulu, ya kan? Jurnal, setelah jurnal eliminasi, ya, Anda menghitung dulu, ya, menghitung ini, kemudian menghitung perhitungan dan goodwill-nya, kalau ada depresiasi, amortisasi dihitung, kalau ada goodwill dihitung, kalau ada selisih, ya, asetnya dihitung, dan seterusnya. Sehingga saya harapkan, karena ini lebih perlu ketelatenan dan kecermatan, ini mahasiswa saya minta untuk latihan, ya. Latihan mengisi ini. Silahkan, saya sudah mengupload materi modul, ya, modul kombinasi bisnis, ya, di My Class. Kemudian di situ ada latihannya. Silahkan Anda isi. Di situ juga sudah saya berikan formatnya, ya, sudah saya berikan format. Silahkan di print ini, kemudian diisi. Dan latihannya ada 3 ya, P413 ya. Ini silahkan dikerjakan. P414 silahkan dikerjakan. Dan untuk kolom untuk neraca laporan keuangan komprehensif, silahkan Anda mengerjakan di buku, ya, di buku, yaitu P427 ya, P427 ya. Di buku, ya, halaman 187 ya. Di buku silakan dikerjakan, ya. Buku, ya, halaman 147 ya. Itu tipe soalnya adalah S427. Nah, untuk ini, ya, ada 3 soal, yaitu P413, P414, dan di buku halaman 147 S427, ya, ini silahkan dikerjakan kelompok, ya. Silahkan dikerjakan kelompoknya, ya. Jadi silahkan nanti menguploadnya, ya, individu, ya, individu, tetapi itu merupakan tugas kelompok. Demikian dari saya, semoga mahasiswa bisa memahami, dan kalau merasa kesulitan, kita ketemu lagi minggu depan, kita akan membahas mengenai PR atau hal yang belum jelas, ya. Demikian dari saya, semoga mahasiswa bisa mengambil manfaat dari ini, dan semoga bisa mengerjakan PR-nya. Demikian dari saya, maka dari itu sebelum kita tutup, mari kita tutup pertemuan kuliah ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.